Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliza Amanda, NPM 2053161. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah ejaan Van Ophusen secara singkat. Pada tahun 1901 diadakan pembakuan ejaan bahasa Indonesia yang pertama kali oleh Prof. Carlos Van Ophusen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhtaib Sultan Ibrahim. Adapun hasil pembakuan mereka yang dikenal dengan ejaan Van Ophusen ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Kitab Logat Melayu. Dalam kitab itu dimuat sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia. Van Ophusen ini adalah seorang ahli bahasa yang berkebangsaan Belanda. Ia juga pernah menjadi inspektur sekolah di Maktab Perguruan Tinggi Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Kemudian menjadi profesor bahasa Melayu di Universitas Leiden, Belanda. Setelah menerbitkan kitab Logat Melayu, Van Ophusen ini kemudian dia menerbitkan Malaysche Spraakkunst pada tahun 1910. Buku ini kemudian diterjemahkan oleh T.W. Kamil dengan judul Tata Bahasa Melayu dan jadi panduan bagi pemakai bahasa Melayu di Indonesia. Nama Hidayatul Munasiroh, NPM 2053166. Baik, di sini saya akan membahas mengenai ejaan Van Ophusen atau ejaan lama. Ejaan Van Ophusen atau ejaan lama adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Ada 3 ciri penanda lingual dalam ejaan Van Ophusen, yaitu pertama, penggunaan huruf J dibaca Y, contohnya pada kata masyarakat dibaca masyarakat. Kemudian yang kedua, penggunaan huruf OE dibaca U, seperti pada kata doeloe dibaca dulu. Dan yang terakhir, penggunaan tanda diakritik meliputi tanda koma, ain, dan trema, seperti pada kata makmur, akal, tak, pak, mulai, dan dinamai. Huruf hidup yang diberi aksen trema atau dui titik di atas seperti A, E, I, dan O menandai bahwa huruf-huruf tersebut dibaca sebagai satu suku kata, bukan diftong, sama seperti ejaan bahasa Belanda sampai saat ini. Ejaan ini akhirnya digantikan oleh ejaan Republik pada tanggal 19 Maret 1947. Perkenalkan, nama saya Livia Menata Aris, NPM saya 2531015. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan Republik. Ejaan Republik atau ejaan Swandi adalah ketentuan ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia pada tahun 1947. Ejaan ini juga sering disebut ejaan Swandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada kala itu. Ejaan ini sebagai ejaan pengganti dari ejaan Van Ophusen yang digunakan pada tahun 1901. Ejaan ini juga memiliki perbedaan dengan ejaan Van Ophusen, yaitu huruf OE berubah menjadi U. Contohnya, goroe menjadi guru. Perkenalkan, nama saya Nida Amalia dengan NPM 2531047 akan menjelaskan tentang ejaan Republik. Pada ejaan Republik, bunyi hamzah dan bunyi sentak ditandai dengan tanda kutip atas dan ditulis dengan huruf K. Contohnya seperti tak, pak, dan rakyat. Pada ejaan ini, pengulangan kata boleh ditulis dengan angka 2, seperti bermain-main, kata-kata, dan ubur-ubur. Awal kata di dan kalimat awal di ditulis serangkai mengikuti kalimat di belakangnya, seperti di rumah. Ejaan ini digunakan sampai tahun 1972 dan digantikan oleh ejaan yang disesuaikan pada masa Menteri Mazhuri Saleh dengan mencopot Jalan Cilacap menjadi Jalan Cilacap.
Nama saya Rizky Yolanda Ardana, MPM 2533193. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ejaan yang disempurnakan atau disebut dengan EYD. Ejaan yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik dan ejaan Swandi. Pada 23 Mei 1972, sebuah pernyataan bersama ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia Tun Hussein On dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Indonesia Mas Huri. Pernyataan tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-27, tanggal 17 Agustus 1972, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Ejaan tersebut dikenal dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disebut dengan EYD. Ejaan tersebut merupakan hasil yang dicapai oleh kerja Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Ejaan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan daripada ejaan Swandi dan ejaan Republik yang dipakai sejak bulan Maret 1947. Perkenalkan, nama saya Widya Setiasari, NPM 253-10118. Ejaan yang disempurnakan telah melakukan revisi 2 kali pada tahun 1987 dan pada tahun 2009. Revisi yang pertama pada tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan nomor 0543A/1987 tentang penyempurnaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Keputusan ini dikeluarkan untuk menyempurnakan ejaan yang disempurnakan edisi pada tahun 1975. Revisi yang kedua pada tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan peraturan nomor 46 tahun 2009 tentang penyempurnaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dikeluarkannya peraturan ini, maka ejaan yang disempurnakan edisi 1987 dinyatakan tidak diberlakukan lagi. Contoh-contoh kata perbedaan ejaan sebelumnya. Yang pertama, TJ menjadi C, contoh katanya cuci. NJ menjadi NY, contoh katanya nyamuk. J menjadi Y, contoh katanya sajang menjadi sayang. Dan yang terakhir yaitu CH menjadi KH, contoh katanya akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami kelompok 1 yang membahas materi sejarah perkembangan ejaan. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.